Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian genitalia eksterna yang ada gambar di belakang saya ini. Pengertian genitalia eksterna merupakan organ atau alat kelamin yang tampak dari luar, dapat dilihat bila wanita dalam posisi litotomi seperti belakang saya ini. Fungsi genitalia eksterna adalah untuk kopulasi. Genitalia eksterna terdiri dari yang pertama ada mons pubis, yang kedua ada labia mayor, yang ketiga ada labia minor, dan yang keempat ada klitoris, dan yang kelima ada uretra, yang keenam ada Hegman, dan yang ketujuh ada vagina, dan yang kedelapan ada anus. Setelah itu kita lanjut ke bagian genitalia internal. Pengertian genitalia internal merupakan organ atau alat kelamin yang tidak bisa dilihat dari luar karena organ tersebut terletak di bagian dalam dan dapat dilihat dengan alat khusus atau pembedahan. Internal terdiri dari yang pertama ada ovarium, yang kedua ada corpus luteum, yang ketiga ada follicles, yang keempat ada tuba fallopi, yang kelima ada uterum wall, keenam ada endometrium, yang ketujuh ada vagina, kedelapan ada cervix, kesembilan ada uterus. Mons pubis berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran. Selain itu untuk estetika. Labia mayor berfungsi untuk melindungi area kewanitaan dari kuman dan kotoran. Labia minor berfungsi untuk melindungi vagina dan uterus atau saliran pembawa urin. Klitoris berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual. Uretra berfungsi untuk mengeluarkan cairan urin. Hegman berfungsi untuk mengeluarkan darah menstruasi dan cairan tubuh lainnya mengalir melalui vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan lahirnya saat bayi bersalin dan tempat keluarnya darah menstruasi. Anus berfungsi untuk jalan keluarnya sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut dengan tinja. Sekarang saya akan menjelaskan bagian dari genitalia secara umum. Yang pertama itu ada ovarium atau indung telur, berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ini berfungsi menghasilkan sel telur setiap bulan melalui masa pubertas hingga masa menopause serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm, diameternya sekitar 1 cm yang menghubungkan antara telur ovarium dan rahim. Saluran ini juga berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dan ovarium menuju rahim saat ovulasi, dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses. Yang ketiga ada uterus. Uterus atau rahim adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dengan sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kantung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makanan dan sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang keempat ada cervix. Cervix adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi cervix adalah memproduksi lendir atau mukosa dan dibentuk menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan. Setelah itu kita lanjut ke materi panggul yang saya pegang ini. Hegman adalah seluruh bagian tulang panggul wanita yang terdiri dari yang pertama itu ada tulang panggul besar pelvis mayor berfungsi untuk menyangga isi abdomen. Terus yang kedua ini ada panggul kecil pelvis minor berfungsi untuk yang pertama membentuk jalan lahir, yang kedua tempat alat genitalia. Selanjutnya kita ke bagian panggul dan fungsinya. Yang pertama itu ada sacrum, fungsinya untuk menyatukan tulang panggul. Sacrum ini mulai dari bagian atas sampai tulang bawah atau tulang ekor. Setelah itu ilium, fungsinya untuk menyokong berat badan dan melindungi organ bagian dalam. Pubis terletak di bawah tulang ilsium yang berfungsi sebagai melindungi alat kelamin wanita. Setelah itu, isium itu adalah alat tulang yang berada di bawah ilium di samping pubis yang berfungsi untuk menopang berat badan saat duduk.
tulang ekor berada di bawah tulang skrum yang fungsinya menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Lalu ada simpis. Pubis adalah gabungan antara dua sisi tulang panggul yang berfungsi melindungi alat kelamin wanita yang terletak di bagian bawah panggul atau tulang kelamin. Selanjutnya kita ke bagian otot. Otot panggul berada di atas tulang ekor dan di bagian tulang pubis. Otot ini berfungsi untuk menunjang usus, kantung kemih, rahim, dan vagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk panggul normal yang dimana di sini ada terdiri dari 4 gambar. Yang pertama itu ada ginekoid. Ciri-ciri ginekoid itu 41% panggul wanita dan aditus bulat dan kelengkungan skrum baik spina, isi dica, tumpul dan tidak menonjol, sudut arkus pubis membulat. Yang kedua ada android. Di sini ada 33% adalah pria seperti jantung carbuncularis corum, lurus, pibukus sempit. Yang ketiga ada anthropoid, yaitu termasuk panggul laki-laki dan wanita dengan perawakan tinggi dengan tungkai yang panjang, oval, sempit memanjang overdorsal. Yang terakhir di sini ada platypoid. Platypoid termasuk panggul pria dan wanita, jarang-jarang gangguan perkembangan praktis, herediter, sumbung panjang transversal. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan panggul luar, yang dimana pemeriksaan panggul luar ini terdapat ada 4 cara, yaitu 1. Distatia spinarum. Cara pemeriksaan itu jaraknya antara spina ilica anterior superior kiri dan kanan 23-26 cm. Yang kedua ada distacranium, jaraknya yang terjauh antara krista ilica kanan dan kiri 26-29 cm. Yang ketiga ada conjunctiva externa, yang dimana jarak antara pinggang pinggir atas dan ujung. Proses pinositosis, ruang tulang lubang kelima dengan jarak 18-20 cm. Dan yang terakhir ukuran lingkar, yang dimana ukuran lingkar pinggul dari pinggir atas simpesis ke pertengahan antara sipina anterior superior dan interior mayor sepihak dengan melingkar ke seluruh pinggul, jaraknya itu 80-90 cm. Selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen. Yang pertama itu ada ligamentum sacroiliaca. Posisinya ligamentum sacroiliaca ini di belakang permukaan sakrum ke tulang ilium. Selanjutnya yang kedua ada ligamentum sacrospinosum. Posisinya itu di tulang sakrum ke spinais iadica. Selanjutnya yang ketiga ada ligamentum sacrotubersum. Posisinya itu di tulang sakrum ke tulang tuberosis iadica. Selanjutnya yang keempat itu ada ligamentum pubicum. Posisinya di depan tulang corpus kanan dan kiri. Sekian dari saya. Bila ada